Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nur Pranata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang etika, moral, dan komputer network dalam suatu teknologi informasi. Baik, kita akan lanjutkan tanpa bertele-tele lagi. Kita pertama membahas tentang etika dan moral dalam teknologi informasi. Etika merupakan tata nilai yang berkembang dari nilai-nilai kebenaran hasil pemikiran manusia. Sedangkan moral adalah tindakan manusia yang baik dan sesuai dengan pemikiran yang ada dalam masyarakat. Moral dan etika berarti dalam penggunaan teknologi adalah tindakan manusia yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran hasil pemikiran manusia dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada, untuk menerapkan etika teknologi informasi diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi. Di antaranya adalah ada tiga ya. Yang pertama, prinsip tujuan teknologi informasi, yaitu memberikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya. Prinsip kedua itu prinsip high tech, high touch. Jangan memikirkan ketergantungan terhadap teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek atau high touch, yaitu manusia. Prinsip ketiga, sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia yang harus menyesuaikan teknologi informasi. Berikut ada stop pembajakan software dan OS. Software atau perangkat lunak dan OS atau operating system. Ya begitulah. Ya, kita jelaskan tentang pembajakan. Apa itu pembajakan? Pembajakan atau pirasi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas file sharing ilegal, download ilegal, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet pirasi atau pembajakan merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal. Sekali lagi, bersifat ilegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal itu. Pembajakan software atau perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalihan, pengunduhan, sharing, penjualan, dan penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Seperti pembajakan software, aplikasi contohnya Microsoft. Ya, Microsoft itu banyak bajakannya, itu banyak sekali. Kemudian ada lagu dalam bentuk digital, kayak misalnya MP3, MP4, atau MP4 dan lain-lain. Oke, next. Hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak atau biasa disebut HKI lah, katanya HKI. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Jadi setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hak ciptanya, rasa dan karya setiap individu maupun kelompok. Gitu loh. Lalu ada beberapa macam istilah dalam HKI. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada 3 kategori, yaitu hak merek, hak cipta, dan hak paten. Sebagai pengguna perangkat lunak, kita perlu tahu istilah perbedaannya. Terutama kita sebagai mahasiswa IT yang memang mempelajari
bagaimana cara membuat, mengembangkan teknologi perangkat lunak, sehingga kita harus tahu apa perbedaan dari hak merek, hak cipta, dan hak paten. Dan kita harus patuhi itu. Kita harus patuhi dengan hak atas kekayaan intelektual ini. Karena kenapa? Karena nanti ketika kita sudah biasa, kita sudah bisa menciptakan suatu perangkat lunak, kita harus menyiapkan diri untuk mendaftarkan hak merek, hak cipta, dan hak paten tersebut. Dari perangkat lunak itu sendiri yang sudah kita buat. Ya perangkat lunak. Yang sudah kita ciptakan gitu. Kemudian kita masuk ke isu utama pemanfaat teknologi informasi dalam etika dan bermoral. Kita ambil dari cybercrime. Istilah ini seperti waktu UTS kemarin yang sudah saya bahas tentang cybercrime. Jadi di sini saya akan sedikit membahas cybercrime dalam etika dan moral. Pasti kalian sudah tahu ya yang saya omongin tentang cybercrime itu. Ya saya jelaskan lagi lah, ulang sedikit. Cybercrime atau kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain atau jaringan komputer. Nah, contoh cybercrime diantaranya yaitu ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan. Cybercrime di sini adalah salah satu bentuk etika dan moral pengguna teknologi yang salah. Pengguna teknologi yang salah dalam memanfaatkan kemampuannya untuk menggunakan teknologi informasi, yaitu seorang pengguna mengakses secara ilegal atau tanpa izin terhadap data dan informasi yang terkandung dalam teknologi digital. Dalam hal ini berkaitan dengan teknologi sistem informasi. Jadi seorang cybercrime di sini merupakan salah satu individu yang secara etika dan moral telah melakukan kesalahan. Iya, itu udah pasti salah. Atau sengaja membuat kesalahan dengan cara mengakses secara ilegal data-data informasi yang terkandung dalam sebuah sistem informasi. Maka dari itu, pengguna teknologi informasi harus memahami betul, memahami baik-baik etika dan moral dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dengan tidak melanggar cyber ethics. Nah, perlu kalian tahu ini, apa itu cyber ethics? Pasti kalian berpikir apa itu cyber ethics. Nah, saya sedikit jelaskan ya tentang cyber ethics. Cyber ethics adalah berisi suatu aturan-aturan yang tidak tertulis bagaimana seorang pengguna teknologi informasi bisa beretika dan bermoral dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itu cyber ethics itu. Contoh cyber ethics dalam bersosial media ada. Bagaimana kita memahami fungsi dan konsekuensinya atau fitur yang disediakan oleh teknologi sosial media. Contoh-contoh fiturnya seperti like, comment, and share, dan lain-lain. Masih banyak. Kemudian kita masuk ke computer network dalam teknologi informasi. Komputer network, saya sedikit menjelaskan pengertiannya. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Nah, di sini dengan adanya teknologi jaringan, kita bisa berkomunikasi atau bertukar data maupun informasi tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Contohnya, kita bisa menggunakan aplikasi sosial media seperti Facebook, WhatsApp,
Twitter, Telegram, Instagram, dan lain-lain pokoknya. Tanpa teknologi jaringan komputer, aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi tidak akan bisa menghubungkan perangkat-perangkat komputer untuk saling bertukar data maupun informasi. Sehingga jaringan komputer atau komputer network ialah penggabungan teknologi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang mampu menghubungkan dua lebih peralatan komputer hingga satu komputer dengan yang lain mampu bertukar data dan informasi. Itu dia. Kemudian saya menjelaskan tentang kelebihan jaringan komputer. Nah, di sini saya membahas 3 poin ya, 3 poin dalam kelebihan jaringan komputer. Yang pertama itu ada resource sharing, yang kedua ada connectivity and communication, ketiga ada data security dan management. Baik, kita akan bahas satu persatu untuk kelebihan jaringan komputer ini biar lebih jelas ke depan. Ya, kita jelaskan poin yang pertama ya, yaitu resource sharing. Resource sharing ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada data sharing, hardware sharing, dan internet access sharing. Dari data sharing, saya menjelaskan sedikit ya. Teknologi data sharing memungkinkan pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan komputer dapat saling bertukar data maupun informasi. Jadi dengan data sharing kita bisa bertukar email, bertukar dokumen, dokumen berupa image, audio, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu hardware sharing. Teknologi hardware sharing memungkinkan pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan komputer yang sama dapat saling berbagi perangkat keras atau hardware. Contohnya, kita bisa sharing printer dengan 4 sistem komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Terus yang ketiga ada internet access sharing. Teknologi internet access sharing memungkinkan pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan internet bisa berbagi koneksi internet dengan pengguna lain ya yang terhubung dalam satu jaringan yang sama harusnya. Oke, kita masuk poin kedua, kelebihan jaringan komputer, yaitu connectivity dan communication. Dalam hal ini, pengguna komputer yang terhubung dalam teknologi jaringan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain, baik bertukar data maupun informasi. Jadi, kelebihan jaringan yang kedua ini memungkinkan seseorang pengguna dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi bisa bertukar data maupun informasi gitu. Selain itu, data dan informasi akan lebih aman dan mudah diakses oleh pengguna komputer yang lain ketika data dan informasi tersebut disimpan terpusat dengan menggunakan teknologi shared server. Oke, kita bahas kelebihan jaringan komputer yang poin ketiga, yaitu data security dan manajemen. Jadi dengan teknologi jaringan komputer, data security dan manajemen teknologi jaringan memberikan kemudahan bagi network administrator untuk melakukan manajemen data dengan lebih baik. Lalu data dan informasi akan jauh lebih aman sehingga lebih mudah diakses ketika data tersebut disimpan terpusat dengan teknologi share server. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang kekurangan jaringan komputer ini. Jadi, meski jaringan komputer memiliki banyak kelebihan, ya tentunya jaringan komputer juga memiliki beberapa kekurangan sih, nggak banyak, memiliki beberapa kekurangan. Jadi seperti ada ini kekurangan jaringan komputer. Yang pertama itu ada biaya network, hardware, software, dan setup yang harganya itu cukup mahal. Cukup mahal, nanti kita jelaskan. Kedua itu ada data security concern atau keamanan jaringan.
Jadi kita akan bahas lebih detail tentang dua poin ini ya dalam kekurangan komputer, jaringan komputer. Jadi seperti biaya perangkat keras atau perangkat lunak proses setup jaringan yang cukup mahal, atau bisa kita katakan hanya individu tertentu seperti network administrator, network engineer yang mampu mengelola sebuah jaringan komputer. Itu kenapa di sini dikatakan biaya network hardware dan setupnya cukup mahal, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengelola sebuah jaringan komputer. Selain itu, yang menjadi tantangan dalam perkembangan teknologi komputer berkaitan dengan data security atau security data ini, jadi semakin berkembangnya teknologi, jaringan yang banyak digunakan untuk bertukar data maupun informasi tentunya menjadikan pakar pekerja jaringan berlomba-lomba untuk menciptakan algoritma-algoritma tertentu untuk mengamankan data maupun informasi dari pengguna-pengguna yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dengan teknologi jaringan sangat memungkinkan orang-orang mengakses data maupun informasi dengan mudah. Itu kenapa dibutuhkan security data yang handal supaya lebih aman data-data kita. Nah, itu mungkin sebagian dari penjelasan dari kekurangan jaringan komputer. Ya, saya rasa presentasi saya itu saja. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jikalau saya ada salah kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap social distancing, jaga kesehatan. Rosanna's down in Texarkana wanted me to push her